itu aku nggak ngedown. Aku harus tahu kakak-kakakku dibanggain dengan hal ini, aku harus berbeda. Masa kalau aku sama, itu nanti cuma jadi bahan omongan tetangga, apalagi kan tetangga kita bisa dibilang kebanyakan julid ya kak. Nah, aku gak mau kenal dengan orang yang itu. Aku jauh-jauh, aku belajar jauh-jauh, aku ngerantau. Masa aku balik-balik dengan hal yang kosong? Itu bukan aku. Setidaknya ketika aku pulang, orang-orang tuh udah tahu aku siapa. Jadi orang tua aku tuh nggak dipandang sebelah mata kayak dulu. Misal karena di sekolah aku dulu, aku termasuk anak-anak yang sekolah di pelosok dulu, yang pengen ke kota buat ketemu sama teman-teman. Dan di sekolahku itu jarang kak kita bisa mendapatkan prestasi, kayak dibilangnya kayak kita tuh nggak mungkin deh gitu. Kayak dipandang sebelah mata Iya, bisa dari itu. Pada saat itu aku cari-cari nih kak, apa sih yang sekolahku tuh belum menang gitu. Ternyata tuh ada catur yang lumayan ribet juga ya cara belajarnya dulu. Ketika aku kelas 4 aku mulai juara-juara antar sekolah, terus antar kecamatan dulu, baru antar kabupaten gitu-gitu. Halo Voters, welcome back to our YouTube channel bersama saya Laura Adistia di Voice of Tomorrow Bakat Muda. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu narasumber kita yang bakalan mengasih kita banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari perjalanannya dia. Kita sambut ya bintang tamu kita, Dina Oktavina. Welcome to our YouTube, Dina Oktavina. Halo Puters. Halo, bisa dipanggil apa nih? Dina, Okta, atau Vina nih? Vina, boleh dipanggil Vina. Oke, panggil Vina ya. Nah, Vina ini tuh merupakan salah satu alumni pendidikan kader pemuda bela negara ya, betul? Betul. Itu biasanya tuh bergerak di bidang apa? Kalau pendidikan kader pemuda bela negara, itu biasanya kita bergerak dalam isu kepemudaan dan juga isu bela negaranya kak. Isu-isu yang lagi hot-hot gitu ya? Iya. Itu diselesain permasalahan itu atau gimana? Kita bergerak di daerah dan juga ada di pusat. Nah, kita itu pembagiannya nggak hanya di isu-isu bela negara yang katanya fisik doang tuh, tapi kita juga di mana masyarakat itu ataupun pemuda lebih tepatnya itu bisa ikut berperan aktif juga dalam usaha bela negara. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh lagi nih seputar Dina Oktavina, kita pemanasan dulu kali. Boleh. Ya. Gimana nih kabarnya Dina? Langsung ke pertanyaan aja ini ya. Gimana kabarnya Din? Alhamdulillah aku baik kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti yang bisa dilihat seperti ini. Kesibukannya apa nih sekarang nih? Saat ini aku berperan sebagai mahasiswa semester 3. Di samping itu juga kadang-kadang aku sering ikut event-event, baik itu di lokal, nasional, ataupun sering keluar kota. Jurusannya apa nih kalau Batak? Kalau aku jurusannya hukum bisnis kak. Hukum bisnis di mana? Di UIN Mataram. Nah, UIN Mataram nih ya, mahasiswa UIN. Kita sudah kedatangan nih salah satu mahasiswa UIN semester 3 ya. Iya, semester 3. Anak hukum bisnis. Iya, betul. hukum bisnis. Nah, tadi di belakang saya udah baca CV-nya Dina. Panggil Dina aja kali ya. Boleh. Biar kayak lebih ngena gitu kalau Dina gitu. Saya sudah baca beberapa prestasi-prestasi dan juga pengalaman organisasinya. Dina ini tuh banyak banget ya ngikutin organisasi-organisasi, padahal baru semester 3 gitu kan. Padahal nih yang sering saya temuin itu mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh lebih kayak malas gitu beraktivitas. Kayak ngapain sih ikut organisasi ini, ngapain sih ikut organisasi itu, mending tidur gitu, mending main nongkrong sama teman-teman. Nah, Dina sendiri tuh kenapa memilih banyak ikut organisasi? Di sini saya lihat ada asisten penelitian Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia, juga anggota Yad Reja Indonesia gitu. Kenapa memilih untuk aktif berorganisasi padahal baru semester 3 loh? Kalau alasan aku untuk aktif berorganisasi itu karena aku tahu di suatu hari nanti aku itu bakal tumbuh dari organisasi yang aku ikuti dari sekarang. Misalkan di PKBI nih kak. Nah, aku ikutnya di PKBI Kota Mataram di bagian Bahtera. Nah, di situ kita tuh bergerak kadang-kadang riset. Nah, kita tuh juga dalam postpartum dan lebih seringnya dalam perencanaan nih. Dan juga ada YTJ di Indonesia, tapi aku ikutnya yang YRI NTB. Jadi kita lebih fokusnya di daerah-daerah kita dulu gitu. Ada juga Sagantara nih. Kalau Sagantara itu dia singkatan dari Sahabat Mengajar Nusantara kak. Nah, di Sagantara ini kita sering ngadain volunteer ataupun bahkan seringnya ada volunteer juga loh. Pernah berkolaborasi sama UI sama UGM. Di samping itu kita juga bisa belajar gimana sih caranya berorganisasi sehingga kalau kita di suatu saat dikasih amanah buat mimpin suatu perkumpulan, kita udah nggak kaget lagi, udah nggak, aku kayaknya nggak bisa deh, tapi aku pasti bisa kok.
Oh iya nih, sebelum masuk kuliah itu emang udah kepikiran nih buat besok kalau udah masuk kuliah mau ikut semua organisasi atau malahan kepikiran pas sudah masuk kuliahnya gitu? Kalau aku untuk ikut organisasi itu dari awal aku belum kuliah, Kak. Jadi udah kepikiran iya, ya, udah ngeplan gitu kan buat kedepannya di aku dunia kadang-kadang perkuliahan. tuh pengen kayak orang-orang yang produktif. Kok orang-orang tuh bisa ya ikut banyak organisasi tuh dari mana gitu. Berhubung aku suka main sosial media, aku sering scroll-scroll juga kayak teman-teman semua. Di situ aku dapet info-info dari satu organisasi. Aku punya teman, terus dia ngadain event atau misalkan dia ikut event, dia ngajak aku punya teman lagi. Jadi semakin banyak aku ikut event, semakin banyak aku punya teman-teman baru. Makin memperluas relasi gitu Iya, ya. Kalau misalnya nih, relasi. betul juga sih kalau misalnya kita banyak relasi gitu, kita mau ke sini misalnya terus kita kesusahan di tempat itu, ada teman kita di sana bisa minta tolong gitu tuh fungsinya organisasi juga. Nah, kalau bahas tentang produktivitas nih, kalau itu kan nggak bisa kita jauhin dari pemuda gitu kan. Pasti kalau udah pemuda pasti ada produktivitas juga dong. Nah, saya mau nanya nih ke Dina, produktivitas menurut Dina itu seperti apa sih, apalagi di kalangan muda saat ini? Kalau menurut aku, produktivitas itu adalah ketika kita mulai beranjak dari zona nyaman, Kak. Nggak harus yang hari ini malas-malasan, besok aku harus jor-joran. Nggak gitu. Tapi step by step. Mulai misalkan, dari hari ini aku nggak ngerjain apa-apa nih. Aku evaluasi, kenapa aku nggak ngerjain apa-apa? Apa ada hal-hal yang aku lewatin nggak di hari ini? Terus di next day-nya, aku mulai dari bangun tidur, aku sering ngeplan, hari ini aku harus ngapa-ngapain ya. Jadi ketika aku lupa, aku punya catatan, oke, aku belum yang ini, aku belum yang ini. Jadi di dalam satu hari itu tugas-tugas aku selesai semua. Oh, jadi nggak langsung gitu ya, langsung Hmm. kerjain semuanya, harus step by step gitu kan. Nah, zona nyaman Dina ini sebenarnya di mana sih? Sampai Kalau mutusin buat oh aku harus keluar gitu dari zona nyaman gitu. Ada hal nggak yang bikin Dina tuh memutuskan buat nggak boleh nih harus di zona nyaman terus, harus keluar dari zona nyaman gitu. Ada hal yang bikin Dina beralih dari sana nggak? sejak tahun 2023, Kak. Saat itu aku baru lulus dari SMA aku dan dari Gontor dan itu Oh, mondok di kantor. iya, aku mondok dulu di Gontor. Oh, berapa tahun mondoknya? Aku 7 tahun, Kak, di 7 sana. Hmm, Dari tiga kelas 1 tahun. MTS itu. Iya, SMP, SMA ngabdi. Jadi Oh, pas ngabdi 7 itu tahun. setahun itu. Nah, Oh, kalau ngabdi itu dia wajib nggak sih kalau di kantor? wajib. Wajib ya, 1 tahun wajib. Mm-mm. Tapi kalau mau lanjut lagi itu boleh. Boleh. Tapi Dina milih buat langsung ke kuliah gitu. Ya, Enggak aku lanjut. mulai buat berkarir di luar. Aku pengen coba kayak orang-orang. Orang-orang bisa sih di luar tuh gimana ya survive-nya. Jadi ketika teman-temanku udah pada di luar negeri, udah pada lanjutin pengabdiannya, aku milih buat aku bakalan stay di Indonesia dan aku bakalan cari jati diri aku di negara aku sendiri dulu. Dina asli mana nih kalau boleh tahu? Aku Hah? aslinya, Iya. aku asli Mataram. Oh, tapi sering keluar gitu ya gara-gara organisasi. Iya, itu organisasi tadi. Tuh, dengar full terus di rumah kalau mau keluar negeri, keluar daerah tuh bisa lewat organisasi. Iya. Bahkan teman-temanku banyak loh, Kak, yang keluar negeri itu gara-gara organisasi. Contohnya kayak Aimun, International Model United Nation. Dan mereka itu gak jarang aku temuin mereka tuh sering luar negeri gitu. Kan juga seleksinya lumayan susah. Jadi karena aku juga pingin ya keluar negeri kayak orang-orang. Terus Kayak aku dia nanya, gitu ya, kok bisa mereka kok bisa keluar? sih gitu punya relasi sampai internasional bisa dibilangnya. Sedangkan aku masih nasional nih gitu. Aku yang bertemu sama teman-teman di Indonesia aja aku udah seneng banget, apalagi yang internasional Iya, nih gitu. Dan dari situ aku mulai diajarin gini 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 gini, dan perjuangan mereka buat dapetin itu pasti gak mudah gitu. Benar, harus ada rintangan-rintangan tersendiri gitu kan. Nah, ini kalau di Pondok Gontor itu kan kebetulan aku juga ada pondok kan gitu ya. Wah. Pondok. Nah, di sana tuh sistemnya kayak gimana tuh kalau di Gontor itu? Aku dari sejak di Gontor aku udah sering ikut organisasi juga, Kak. Banyak organisasi juga di sana. Iya, banyak. Apa aja tuh kalau boleh Mulai tahu? dari Dewan Kerja Koordinator, terus juga ada klub-klub olahraga, dan juga ada klub-klub lainnya. Dari semua bagian-bagian tuh dia punya klub-klub tersendiri biasanya. Nah, di saya juga sempat baca CV-nya Dina tuh banyak banget kan prestasi-prestasinya itu, di antara tuh kayak menang debat, Ya, bisnis plan gitu, pramuka, olahraga. Jadi kalau olahraga itu udah mulai dari ini ya, dari pondok. ya, mulai dari pondok dulu. Nah, olahraga yang ditekunin tuh apa itu kalau boleh tahu? Aku dari kecil, dari aku kelas 2 SD, aku dikenalnya sama olahraga catur, Kak. Catur. Saat itu catur karena di sekolah aku dulu, aku termasuk anak-anak yang sekolah di pelosok dulu, yang pengen ke kota buat ketemu sama teman-teman.
Dan di sekolahku itu jarang Kak kita bisa mendapatkan prestasi. Kayak dibilangnya kayak kita tuh nggak mungkin deh gitu. Kayak dipandang sebelah mata Iya, bisa dibilang dari gitu. Pada padahal saat itu aku cari-cari nih Kak, apa sih yang ke sekolahku tuh belum menang gitu. Ternyata tuh ada catur yang lumayan ribet juga ya cara belajarnya dulu. Ketika aku kelas 4, aku mulai juara-juara antar sekolah, terus antar kecamatan dulu, baru antar kabupaten gitu-gitu. Dan saat aku SMP, aku punya hobi lain, olahraga lain. Misalnya bulu tangkis, terus juga aku suka gimnastik dulu. gimnastik. Wah, saya juga suka tuh gimnastik. Ih, Kayak enak sama banget dong. gerakin badan gitu. Saya juga pendengar-dengar Dina ini suka nari ya, dance gitu. Ya, Traditional dance or modern dance? traditional dance bisa, modern dance bisa. Semua diborong ya sama Terakhir Dina. aku nari pas di ini ya, pas di Pusdiklat Bela Negara Bogor Kak, Pusdiklatnya Kemenhan. Saat itu aku jadi perwakilan PKPBN atau yang kader bela negara tadi, Iya. buat perform, dan di situ aku perform berdua sama temanku. Kita nampilin traditional dance. Yang pakai baju tentara nggak sih? Iya. Udah sempet lihat di Instagram gitu. Udah lihat. Benar itu. Nah ini juga Dina ini tuh ini ya juara 2 lomba debat yang diadain di IPDN. Itu tuh debat bahasa Indonesia atau bahasa Arab mungkin? Bahasa Inggris. Kan dari pondok nih. Iya. Tahu kan pakai bahasa Arab. Enggak dong Kak, karena ini kan umum ya Kak. Kita pakainya bahasa Indonesia. Dan itu enggak satu tema, misalkan orang-orang berpendapat debat di IPDN tentang pemerintah doang. Enggak teman-teman. Umum ya? Iya umum. Dia waktu itu ada 9 mosi, dan karena aku masuk final, lawannya juga tuan rumah, itu kita ditambahin 1 mosi tanpa persiapan. Jadi ada 10. Masih di tempat gitu ya? Iya, masih di tempat. Nah ini kan banyak banget nih aktivitas Dina nih, mulai dari organisasi, banyak banget tadi kan organisasinya, terus karirnya juga. Nah ada nggak sih tantangan tersendiri untuk Dina membagi waktu antara organisasi, kuliah, terus juga karirnya gitu? Gimana cara manage waktu itu biar sesuai gitu? Kalau aku pakai sistem pendidikan di Gontor dulu Kak. Gimana tuh? Jadi kalau di Gontor itu aku memanage waktuku tuh per menit, bukan per sehari aku kesini fokus kesini, enggak. Tapi misalkan aku bangun tidur jam 4 ataupun jam 5 misalnya, berarti jam 5 sampai jam 6 itu waktunya aku sholat subuh, berbenah diri, nulis plan sama bersihin rumah. Dari jam 6 sampai jam 6.15, jadi per menit aku bagi-baginya. Bikin rundown gitu ya, terstruktur gitu. Iya, aku mulai membiasakan diri buat kayak gitu. Agak susah sih, tapi ya susah istiqomahnya ya. Iya, istiqomahnya. Tapi kan udah biasa kan, udah di pondok. Di pondok kan udah teratur banget kan, jam makannya, jam belajarnya, jam istirahatnya gitu, udah biasa. Gitu. Ya, justru aku benar-benar bersyukur banget dulu, karena di Gontor itu aku dapat pendidikan banyak yang sampai sekarang aku rasakan. Ternyata pas di Pusdiklat Bela Negara kemarin juga sama Kak, benar-benar ketat banget, teratur banget, dan aku kayak flashback dulu aku di Gontor kayak gini ya, ternyata kayak gini ya sistem pendidikan pondok itu buat kita di luar. Ternyata bermanfaat banget itu di luar, yang kita ngerasanya tertekan gitu di pondok kan dikekang, tapi ternyata emang benefitnya di luar itu nyata banget, dan saya juga ngerasain hal itu gitu. Nah apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi untuk mencapai produktivitas ini, tantangannya? Kalau terkait dengan tantangan itu kadang-kadang sifat emosional yang naik turun Kak. Kadang-kadang aku semangat banget, kadang-kadang males gitu. Malesnya tuh kadang-kadang tiba-tiba ya kayaknya aku udah cukup deh gitu, kayak pengen ngedown. Tapi pas aku ngeliat Instagram misalkan, aku pengen ke teman-teman, aku pengen scroll juga. Pas aku scroll Instagram misalkan, itu yang keluar orang-orang inspiratif yang mereka bisa loh bangun semangat gitu. Jadi aku nggak jadi lagi gitu. Itu tantangan terberat aku. Kalau misalnya lagi ngedown tuh tinggal buka Instagram gitu, buka TikTok biar semangat lagi. Iya. Jadi kalau orang-orang tuh kadang-kadang scroll TikTok mulu sih, scroll Instagram mulu sih, itu nggak semua hal yang kalian anggap buruk itu ada di situ, enggak. Tergantung bagaimana kita lagi cara motivasi gitu kan di sana. Iya. Orang mikirnya bareng scroll TikTok kayak anfaedah gitu kan. Padahal kita cari motivasi di sana, cari inspirasi buat lebih produktif lagi gitu. Nah sekarang itu jadi kesibukan yang setengah di jalan itu apa? Mahasiswa sih Kak, saat ini yang pasti aku mahasiswa semester 3 lagi UTS-nya saya. Iya, lagi UTS-nya guys. Lagi UTS ya. Nah di samping itu aku juga kadang-kadang ikut organisasi, terus juga public speaker, dan kadang-kadang content creator. Nah content creator itu Dina di bidang apa tuh? Di passionnya? Kalau aku passionnya di semua hal sih Kak. Semua, jadi random gitu ya? Random. Jadi ketika ada aku ikut event ya satu, misalkan aku ikut eventnya di dinas mana ataupun eventnya organisasi mana,
dan aku rasa itu menarik untuk di up ke sosial media ataupun untuk membagikan semangat teman-teman yang lain, aku langsung ngedit di situ. Dan gimana caranya biar teman-teman aku tuh terbawa semangatnya, masa dia bisa aku enggak sih gitu. Termotivasi. Iya. Saya juga pernah nih lihat Instagramnya Dina. Dina itu jadi ini ya, juara favorit Duta Baca UIN Mataram ya. Yang kemarin itu, kebetulan kemarin tuh saya sempat di sana, cuma jadi penghibur aja, jadi ikut narinya di sana. Tapi yang di hari kedua gitu. Kan itu di hari ketiga ya pembacaan juara itu juara favorit ya. Ya, aku juara favorit. Gimana dok tuh biar bisa jadi kayak gitu, gimana tuh caranya? Mungkin bisa bagi tips sama voters di tahun depan nih, jadi yang mau daftar di Duta Baca UIN Mataram. Wah, boleh. Ayo daftar. Silakan dikasih tips nih biar bisa jadi duta favorit atau bahkan jadi duta bacanya gitu. Gimana tuh? Kalau aku sebelum mendaftarkan program ataupun aku pengen terlibat di suatu program, aku bikin ini dulu Kak. Apa sih yang aku kejar di sini? Dan kalau aku keterima, rencana aksi apa sih yang mau bikin aku goals, di sini? goals Iya, gitu aku bikin goals tersendiri dulu. Dan kemarin di Duta Baca itu aku ngangkat tema si cerdik menerabas batas Kak. Si Ya, cerdik si cerdik menerabas batas. Karena dulu kita tuh berangkat dari literasi ya Kak. Literasi di Indonesia tuh kan sangat, bisa dibilang sangat miris ya Kak. Dan masa sih aku harus membawa kemisalan itu semakin jauh? Terus apa dong fungsinya aku di sini gitu. Jadi aku pengennya aku membangkitkan semangat strategi AI itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam dunia pendidikan. Makanya itu judul presentasi aku singkat semenarik mungkin dengan judul Si Cerdik Menerabas Batas. Si cerdik itu maksudnya di sini tuh Dina sendiri atau? Enggak sih, si cerdik itu boleh dibilang aku sendiri bisa, tapi lebih ke judul aku. Strategi AI itu. Strategi AI. Tapi kan kadang kalau apalagi mahasiswa gitu kan, teriring adanya AI itu tambah malas gitu ngerjain tugas-tugasnya. Kak Dina itu gimana tuh pendapat dia tentang hal itu? Kalau aku terkait AI ya Kak, justru aku memanfaatkan AI ya tahu. Jadi dari AI itu kadang-kadang kan orang-orang baru kenal Google Scholars ataupun baru kenal yang lainnya. ChatGPT itu padahal sangat miris banget loh gitu. Nah, aku tuh ketika aku dikasih materi buat presentasi, itu aku cari-cari dulu. Ini maksudnya apa sih? Artinya apa? Aku baca-baca jurnal dulu di Publish Paris. Dan itu kan aku terserah aku maunya berapa, 50, 100 ataupun di atas itu. Aku baca dulu minimal 5-10 jurnal lah. Yang itu tuh ada terkaitannya dengan judul presentasi aku nanti. Setelah aku baca, aku amati lebih lanjut. Oh ternyata maksudnya gini loh. Jadi aku tetap ngambil dari ini juga, dari Google, dari Google ataupun dari sumber-sumber terpercaya yang ada bisa aku cite di situ. Aku juga tetap nambahin yang sesuai dengan apa yang aku tangkap tadi. Jadi aku juga tetap belajar walaupun teman-temanku juga tetap pakai AI. Jadi AI itu cuma buat sarana aja ya, biar bisa lebih bagus gitu. Sarana penyambung lah, gitu. Nah, dari sekian banyak organisasi yang Dina ikutin itu yang paling favorit buat Dina itu apa sih? Yang paling favorit buat aku sampai saat ini PKPBN sih Kak. PKPBN itu Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara. Yang fokus di bidang isu itu? Iya. Nah, karena aku dari Provinsi NTB, kan di NTB cuma ada 3 orang nih Kak, dan aku perempuan sendiri gitu. Nah, jadi aku sangat excited banget nih di sini gitu. Walaupun aku juga punya CGC Kak. CGC itu Climate Generation Camp. Kalau PKPBN itu kan dia dari Kemenpora nih. Kalau CGC itu dia dari KLHK. Jadi ini dua organisasi yang berbeda. Kalau di KLHK aku juga sendiri sih, tapi di KLHK itu NTB cuma ngirimin 2 perwakilan karena kuotanya 2. Kalau di PKPBN kita bertiga. Jadi orang-orang terpilih gitu pasti seleksinya tuh nggak gampang dong ya? Ya, karena itu favorit aku dari NTB itu. Nah, mungkin nih bisa kasih kita tips sih biar voters di rumah mungkin yang mau ikut di organisasi itu bisa apply gitu. Gimana sih tips-tipsnya? Kalau aku kemarin aku dapetnya dari Instagram lagi nih. Ya. Lewat di beranda gitu linknya. Di beranda juga. Nyoba-nyoba terus. Nyoba-nyoba. Pasti kan mikirnya kayaknya aku gak bakal keterima deh, apalagi ini kan aku bawa nama NTB. Kalau misalnya aku gak bisa berimpact gimana? Oh tapi enggak, aku harus mengenali diri aku dulu. Aku bisa gak ya? Dan kira-kira aku ngerasa ini berat untuk aku dan aku gak yakin sama diriku, daripada aku menyusahkan daerahku dan juga teman-temanku, kayaknya aku enggak deh. Kemarin itu karena first impression aku ke luar kota juga dengan usahaku sendiri, jadi aku sangat-sangat menghargai ini Kak.
walaupun ya ada ujiannya juga, ujiannya kayak lari, terus ada CAT-nya juga, terus ya kuota sih Kak yang paling berat. Kuotanya dikit banget kan? Dikit Emang banget. 3 orang? 3 orang. Orang itu persyaratannya itu apa aja sih? Persyaratannya itu jangan lupa yang lari tadi ya Kak. Lari 15 menit. Lari 15 menit. Ya, kita ada ujiannya lari. Ntar kita Jadi diuji gitu, ada pengujinya terus lari itu pakai Strava Kak. Kita diuji kejujuran di situ. Pakai Strava 15 menit. Terus habis itu kita kalau misalkan lulus nih di administrasi dan berkas-berkas lainnya, itu kita tes CAT BKN. Sorry, bukan CAT BKN teman-teman, tapi tes CAT doang. CAT apa? Tes yang kayak di komputer gitu loh Kak. Kalau berkas-berkasan itu apa sih yang perlu disiapin gitu untuk daftar ini berkas? Kalau biasanya itu surat persetujuan, surat pernyataan gitu. Mengikuti. Mengikuti. Terus sama pengikuti lah gitu. Terus dari orang tua dan juga dari kampus biasanya, sama KTP, kakak, udah. Ini ada minimal IPK atau enggak? Enggak dong. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi berkas-berkasnya yang paling penting itu apa sih, biar mungkin voters di rumah tuh pengen apply ini tapi belum ada persiapan gitu, mungkin bisa dikasih tahu berkas-berkas yang benar-benar harus dipersiapkan itu apa aja gitu. Kalau dari aku kesanggupan diri Kak. Kesanggupan. Ya. Nah itu ada berapa tahap seleksi itu kalau tahu? Kalau PKPBN itu ada 2 tahap seleksi. Kalau misalkan yang KLHK itu juga ada 2 tahap seleksinya. Itu apa? Tahap administrasi sama wawancara nggak? Enggak Pakai wawancara. Beda-beda Kak. Kalau di ini yang mana? Di yang PKPBN itu. PKPBN dia nggak pakai wawancara. Jadi kalau udah lulus administrasi, CAT komputer itu. Komputer itu, dan itu kan kuotanya dikit ya. Jadi kita di situ benar-benar rebutan nilai lah, harus benar-benar fokus, benar-benar yang mana jawaban yang benar gitu. Jawab soal gitu. Iya, jawab soal Kak. Habis tahap itu baru kita nanti diumumin siapa aja yang lolos. Cuma itu aja? Iya. Nggak ada interviewnya? Nggak, kalau yang ini dia nggak ada interview. Jadi cuma itu doang voters yang mau daftar. Berkasnya cuma apa tadi? Cuman lari dan juga surat pernyataan, terus KTP pribadi, KTP diri, terus apa lagi? Sama surat pribadi sih Kak. Surat pribadi. Nah, apa sih tipsnya nih biar bisa lolos itu gimana? Kalau dari aku, kita harus fokus dulu Kak. Jangan lupa kenalin diri sendiri dulu. Ada perkenalan. Jadi disuruh bikin ini nggak? Video? Enggak. Bikin video? Enggak. Apa dong? Enggak ada Kak, kita cuma kenalin diri kita dulu. Yang tadi kan ada surat pernyataan nih. Kalau kita mampu, ayo kita daftar. Tapi kalau misalnya kita ujung-ujungnya kita lihat tanggal, kan itu kalau yang PKBN kayak ini kita sebulan kan Kak. Jadi ya harus ada konsekuensinya, kita tinggalin misalkan mata kuliah ataupun kita harus UAS terakhir nih gitu. Full sebulan. Karena aku nggak cuma di pendidikan yang itu doang Kak, bukan yang cuma kayak tentara doang, bukan. Tapi aku 3 hari sama Kemenpora nih, full materi. 7 hari aku benar-benar ditempa sama yang Pusdiklat Kemenhan tadi. Nah, 20 harinya itu aku pengabdian. Jadi aku udah ngerasain KKN Nusantara sebelum aku KKN. Waktunya. Iya. Udah geladi duluan ya. Nah, kalau di hari ini Bapen ini tuh syaratnya apa? Ada wawancaranya nggak di sana? Bapen itu dia kelanjutan dari yang PKPBN tadi Kak. Bapen itu dia yang Bakti Pemuda Nusantara. Ini jaket Bakti Pemuda Nusantara. Nah, kalau di sini itu kan kita 100 orang nih Kak. Cuma 100 orang. Terus harus di satu kecamatan yang itu ada 10 desa. Kita dibagi-bagi satu desa 10 orang. Dan itu kita benar-benar gimana caranya kita bisa berimpact ke desa itu. Kita tetap di bawah naungan Kemenpora, tapi kita dilepas untuk berekspresi. Jadi kita bisa ngembangin apa aja di situ. Kak Dina itu kemarin itu fokusnya di mana? Kita pernah ke desa mana aja nih Dina? Kalau aku di desa Sukamaju. Sukamaju di mana? Di Banten Kak. Oh, di sana tuh Dina iniin apa? Fokusnya di mana? Fokusnya di pendidikan. Pengembangan pemuda juga. Pendidikan di sana tuh tugasnya ngajar siswa di sana atau malah orang-orang yang putus sekolah? Enggak sih Kak, mereka tuh masih mantingin pendidikan juga. Nah, kalau aku sama teman-teman itu kita ngadain kelas impian. Jadi kita ngenalin ke mereka, kalian mau jadi apa sih nanti kalau jadi dewasa? Dan kita kan sebelum kita kalian mau jadi apa, kan gak langsung gitu, tapi kenalin dulu. Ada beberapa profesi-profesi yang bisa kalian tahu gitu loh. Dulu aku juga nggak tahu, ternyata oh ada ya
staff ini kok aku nggak tahu ya dulu pas aku kecil gitu, kita ngenalin Kita itu. kan taunya kayak dokter, guru, Polisi. yang masih umum-umum gitu, masih banyak banget profesi-profesi yang emang bisa kita apply gitu. Ya, Nah, Dina jadi di sana itu di Banten itu yang fokus ke mereka ini tuh orang-orang yang sekolah, kita di sekolah Kak. di sekolah. Jadi masuk ke sekolah gitu, Ya, masuk ke terus sekolah. anu sama siswa-siswa di sana. Ya, dan kita Itu- juga ngadain ini sih Kak, first impression mereka ke kita itu pasti kan Apa gitu? kayak mereka siapa ya gitu. Nah kita itu juga ngadain ini upacara hari lahir Pancasila waktu itu kan 1 Juni. Tapi karena 1 Juni itu mendekati nggak di hari Senin, jadi jadinya di tanggal 3 Juni. Dan ternyata di desa kita itu pertama kalinya ada upacara hari kesaktian Pancasila. Kan Pertama kali. Iya, pertama kali. Biasanya tuh mereka hanya di suatu tempat yang di kecamatan mungkin gitu. Dan ternyata itu kita pertama kali. Kan pasti kan, ya Allah rame gak ya gitu. Ternyata Pasti rame dong. rame Karena banget. baru pertama kali ya. Iya, mereka pada antusias banget. Kata mereka, terima kasih udah ngadain ini gitu. Emang sebelumnya nggak pernah gitu ya. Belum pernah. Itu programnya berapa hari? Hari nggak sih atau minggu? 20 hari. 20 hari. Non-stop gitu ya? 20 Non-stop. hari. Kita nggak tidur di hotel, kita tidurnya di sama warga. Berbaur guys. gitu ya sama warga. Iya. Nah, selain di pendidikan itu sendiri tuh di bidang apa juga itu? Kemasyarakatan nggak? Iya, kemasyarakatan juga, pengembangan pemudanya juga Kak. Programnya apa tuh kalau boleh tahu? Ada banyak sih Kak programnya. Ada yang kita itu ikut masyarakat buat pembikinan gula aren itu. Jadi kita benar-benar ngelihat gimana sih proses awalnya dari dia ngambil, masak dan juga sampai dibentuk tuh. Terus juga bantuin ibu-ibunya juga di situ. Dan kita juga sempat ini sih Kak, tanya ke pemuda-pemudanya apa yang mereka butuhin dan apa yang bisa kita bantu. Biar Gitu. ini ya, biar dikasih wadah buat mengembangkan gitu kan. Iya. Nah, kira-kira nih Dina, dari sekian banyak organisasi yang ya Dina ikutin tuh, bagaimana sih organisasi itu bisa merubah seorang Dina? Bagaimana organisasi itu bisa merubah aku? Kalau pandangan pertama kali aku terbuka itu ketika aku ikut bertasbih di SLBN 1 Mataram. Ya itu kan saat lagi puasa ya Kak. Aku ngeliat mereka aja semangat loh menjalani hari-hari yang puasa walaupun cobaan lebih berat daripada aku. Masa sih aku harus loyo-loyo, masa sih aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan mereka itu pinter-pinter banget, malah Kak, aku sayang banget sama mereka, salut banget malah. Dari situ pandangan aku mulai terbuka. Ternyata aku ikut yang PKBBN ini, aku bisa nggak ya keluar kota kayak orang-orang kok bisa sih bolak-balik Jawa, Gratis kan? Gratis lagi Gratis gitu. Terus juga punya teman-teman banyak, aku bisa nggak ya, misalnya teman-temanku yang di Lombok doang gitu. Ternyata ketika aku lolos, aku ikut PKBBN ini benar-benar tring terbuka banget pikiranku. Semuanya ya. Iya. Kalau di KLHK ini Kak, yang CGC itu yang Climate Generation Camp, itu benar-benar ngebuka pandangan pertama kali aku terkait isu lingkungan, iklim, dan juga kayak isu-isu krisis ekonomi gitu Kak. Benar-benar ternyata kita tuh bisa berbuat banyak loh untuk bumi. Bumi tuh udah sakit banget sekarang gitu. Sesakit apa sih bumi itu sekarang? Sakit banget. Yang Dina temuin nih, isu yang paling miris banget gitu apa? Di mana Kak? PKPBN atau Di CGC? PKBBN itu. Kalau di PKPBN itu isu aksesibilitasnya sih Kak. Kenapa? Jadi untuk ke desa yang aku tempatin itu jalanannya sangat gimana ya, bisa dibilang kurang halus lah gitu, masih batu-batu. Dan bahkan temanku juga ada yang muntah saat perjalanan ke desa. Saking rusaknya ya. Iya, Belum tersentuh pemerintah nggak sih? iya sedikit belum tersentuh gitu Kak. Dan mereka itu, aku tahu mereka tuh punya potensi yang banyak banget. Buktinya di SD yang aku datang itu pialanya nggak cuma 1, tapi malah 1 lemari full, dan itu masih ada lagi. Jadi kayak ya ampun, mereka punya bakat banyak, tapi mungkin kadang-kadang yang bikin mereka nggak jadi ke sana ataupun bikin mereka nggak tahu informasi ketika yang sana mau ke desa itu aksesnya. Akses jalannya. Iya, itu sih. Emang di sana tuh benar-benar belum tersentuh sama pemerintah nggak sih? Kalau yang di desa aku sedikit belum. Kalau di desa lain udah ada yang mulus. Tapi kalau untuk di Sukamaju aku bisa bilang kurang. Ya. Nah, sebagai seorang yang sangat aktif di organisasi ini, Dina melihat kondisi yang kayak begitu tuh, tindakan apa yang Dina lakuin? Ketika Dina ngelihat, oh ini harus diperbaiki nih, ada nggak tindakan-tindakan yang Dina lakuin biar bisa merubah itu?
kalau aku sama teman-teman kita diskusi ini sih Kak, terkait jalan itu bisa digimanain ya, gimana caranya bisa terlirik lah gitu. Nah jadi aku sama teman-teman itu kita sering kalau ada orang dari pusat Kemenpora misalkan yang mau observasi ke tempat kita, mereka juga kan pasti lewat desa kita nih Kak, mereka juga ngerasain sendiri nih gitu, kok jalan ke sini kayak kurang ya gitu. Yang aku sama teman-teman takutin itu ketika ada ibu hamil misalnya gitu, dan ketika misalkan yang nangani di desa itu sakit nih atau lagi keluar kota atau gimana, itu gimana gitu. Nah kita bisa bantunya ketika kita audiensi ke kepala desanya gitu, dan kata kepala desanya akan coba di ini lagi diomongin ke yang pusat. Sampai sekarang ada nggak sih sejauh ini tindakan yang dilakuin di desa itu? Kalau terkait akses sebatas aku kurang tahu lagi ya Kak, tapi kalau terkait hal-hal yang lainnya udah sih Udah. mulai kelihatan. Nah, ini kan biasanya mahasiswa nih, kayak kita kan mahasiswa nih. Mereka tuh ada dua pemikiran. Pertama, mereka yang berpikir kalau udah fokus ke kuliah aja gitu. Tapi ada juga yang berpikir fokus ke kuliah dan juga di organisasi. Karena apa? Kita kan IPK cuma 4 nih. Nah, yang di 4 itu kita dapetin di kelas. Sedangkan yang sisanya yang 6 itu kita dapetin di organisasi. Nah, Dina ini kalau melihat pemikiran mahasiswa yang kayak begitu tuh gimana sih pandangannya? Seharusnya yang benar itu kayak gimana sih? Aku sering ngajak ke teman-temanku yang kayak gitu, aku ajak ngobrol dulu sih Kak. Aku ajak ngobrol, kenapa nggak mau join gitu. Misalkan mereka bilang, nggak, aku ngantuk, aku mau scroll doang, aku mau ini. Ketika kamu lulus, kamu mau jadi apa gitu. Dan jangan kan anak SD Kak, anak-anak kuliah aja tuh kadang-kadang apa-apalah gitu. Kayak pasrah gitu. Iya, kok pasrah sih gitu. Sedangkan Indonesia Emas tuh di tangan kita loh gitu. Di 2045, dan itu kan gak lama lagi ya, dalam hitungan gak nyampe 30 tahun. Gak kerasa. Iya. Itu kayak cepet banget. Pasti kita kan yang mimpin. Betul. Masa kita kayak gini sih? Indonesia tuh udah banyak banget loh kekayaan alamnya, bisa kita manfaatin, kita olah, kita buat perbaiki yang lainnya. Kalau nggak di tangan kita, kalau kita yang malas-malesan, nanti siapa yang bakal ngolah gitu. Tuh, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, setuju sih. Jadi buat voters di rumah ya lebih produktif lagi gitu lah ya, sering-sering ikut ini organisasi-organisasi gitu. Nah, kira-kira perubahan yang paling besar yang ada di diri Dina itu apa sih? Karena organisasi itu sendiri. Kalau karena organisasi, jiwa kepemimpinan aku sih Kak. Jiwa kepemimpinan aku tuh aku ngerasa benar-benar langsung dari bawah langsung meningkat gitu. Public speaking juga. Ya, public speaking aku juga sangat terlatih banget di situ. Terus banyak banget isu-isu yang aku belum pernah dengar mungkin sebelumnya. Mungkin karena kalau di kampus tuh belum waktunya aku dapetin materi itu, tapi karena di organisasi ataupun karena gitu. Aku udah dapetin itu gitu. Aku udah pernah denger ini. Jadi ketika dosen nanya, aku tahu jawabannya gitu. Contohnya nih kayak gimana? Contohnya terkait ini Kak, isu perempuan dan anak nih misalnya. Aku juga terlibat di salah satu penelitian bersama Puskapa UI. Nah, dan itu kan hanya ada 15 perempuan dari komunitas Lombok nih Kak, se-NTB. Dan di situ aku benar-benar belajar, oh ternyata di Mandalika tuh ada kayak gini ya. Perempuan tuh kayak gini. Kenapa sih nggak boleh nikah muda mungkin? Kenapa sih kita itu harus gini? Karena kenapa sih kita tuh nggak boleh nyuruh anak kita buat jualan mungkin? Karena kan di Mandalika katanya banyak anak-anak yang jualan kan Kak. Dan di situ tuh apa sih perannya orang tua? Belum lagi anak-anak yang disuruh jualan sampai tengah malam, dan itu membahayakan mereka karena waktu sekolah. Dan ketika dosen itu nanya ke aku udah punya jawabannya gitu. Itu sih yang aku ngerasa wow, penting banget ya gitu. Jadi sebelum dosen membahas, sebelum hal itu ditemui sama Dinda udah tahu duluan gitu ya. Baru semester 3 loh, tapi Masya Allah ya prestasinya organisasi itu udah banyak banget. Kayak jadi minder nih kita yang udah semester atas ini dikit tanggal tengah. Nah, kan dalam proses perjalanan Dinda itu tentu ada role modelnya Dinda tersendiri kan. Nah, siapa sih sosok role modelnya Dinda? Kalau role modelnya aku, yang pertama mamaku sih Kak. Karena mamaku tuh benar-benar produktif banget malah. Nurunin ya jadinya. Jadi karena kalau aku nggak bisa lebih dari mamaku, terus masa aku cuma makan beras doang di dunia gitu. Dan kalau mamaku produktif, kenapa aku enggak gitu. Mamaku tuh benar-benar yang ngubah pandangan aku pertamanya. Karena dulu pas aku TK, saking aku semangatnya ikutin mamaku, dulu kan belum ada mesin cuci ya Kak di rumahku gitu. Dan ketika misalkan mamaku nyuci gitu, jam 4 subuh
aku udah mandi guys, dan aku tuh masih TK PAUD lah gitu. 4 pagi anak-anak orang itu belum mulai ke mana-mana, masih tidur. Aku udah mulai, mama lagi ngapain ya gitu. Oh mungkin aku bisa nungguin sambil menggambar gitu, atau kayak aku mewarnai gitu. Di situ aku mulai terlatih. Ketika aku di Gontor aku semakin dilatih. Ketika aku di luar mulai masih terbiasa hal itu gitu. Jadi udah nggak berat lagi. Kalau untuk di luar mungkin bisa dibilang Kak Maudia Yunda. Iya, itu kakaknya bisa balance banget antara pendidikan, karir gitu. Bahkan di tengah kakaknya sibuk kayak gitu, kakaknya tetap mendahulukan pendidikan loh gitu. Masa aku yang gak sibuk apa-apa, aku masih mau ngesampaikan pendidikan sih gitu. Betul banget gitu. Nah, bagaimana sih peran pemuda? Pandangan Dina nih tentang peran pemuda dalam menciptakan perubahan masyarakat, terutama di ranah produktivitas itu. Kalau dari aku, sebelum kita mulai ke masyarakat, kita mulai dulu dari diri kita sendiri Kak. Karena lingkungan kita itu lihat lagi bagaimana kitanya. Kalau misalkan dari kita produktif, terus kita ada teman yang nggak produktif, otomatis dia juga bakalan ke bawah nih gitu, ikut sendiri. Nah kalau kita mau ngubah masyarakat atau suatu kaum yang besar, ubah dulu dari diri kita sendiri. Jika diri kita mulai berubah, emang pasti kan nggak langsung aku berubah, besok Sumatera berubah, se-NTB berubah, gitu dong. Ada tahapan-tahapan ya, ada tahap-tahap tersendiri dulu. Nah gitu sih. Jadi jangan berharap untuk yang besar, kalau yang kecil dulu belum. Step by step gitu kan. Step by step. Dan juga nih Dinda sekarang ini tuh kesibukannya lagi kuliah gitu kan. Gimana sih Dinda memanage waktu? Misalnya ada jam kuliah nih yang tabrakan sama organisasi. Kira-kira Dinda tuh lebih mengutamakan yang mana gitu, karena yang satu itu terkadang mahasiswa tuh masanya di situ gitu. Kadang dia tuh punya jam kuliah dan juga bertabrakan sama jam di organisasinya gitu, dan mereka tuh bingung memilih yang mana gitu, karena ya mungkin mereka bikinnya sama-sama penting gitu kan. Kalau Dina sendiri tuh kalau menghadapi masalah begitu gimana sih? Kalau misalkan nih di suatu ketika ada yang tabrakan kayak tadi, kalau misalkan pas PKPBN aku udah dapat izin dari Bapak WR3 langsung nih Kak. Nah tapi kalau misalkan di NTB sendiri lah, misalkan di jam 7 pagi ada jam MK, terus aku ada organisasi nih, aku ngeliat dulu urgensinya yang mana. Kalau misalkan aku di organisasi ini aku cuma kayak bayang-bayang aja, terus ngapain aku sampai bolos kuliah gitu. Tapi kalau misalkan aku jadi narasumber misalkan, ataupun aku jadi orang yang penting banget di situ, yang acara itu nggak bakalan jalan kalau nggak ada aku bakal milih yang itu. Tapi biasanya nggak ada yang kayak gitu. Jadi biasanya itu organisasi yang aku jalanin itu pasti menyesuaikan kita juga. Misalkan kita pasti kan ada jam kuliah di pagi nih Kak, dan gak mungkin mereka tuh ngadain benar-benar di jam 7. Kalau misalnya di jam 7 banget, aku biasanya minta mereka buat, kenapa kita harus jam 7 banget sih? Kenapa gak mundur dulu? Kita harus ngutamain pendidikan dulu loh gitu. Itu yang lebih penting ya. Kan itu tujuan utama kita sekarang. Maksudnya kita bayar UKT, kita kuliah, tapi kita tetap lebih fokus ke organisasi. Harusnya kan ke pendidikan dulu gitu. Jadi ada nggak sih harapan-harapan Dina nih buat mahasiswa yang masih kayak ntar dulu deh organisasi gitu? Gimana sih? Kalau menurut aku lebih aktif di luar ya Kak, bisa dibilang. Organisasiku lebih baik di luar gitu. Nah aku ngajak teman-teman semua, mungkin kalau misalkan teman-teman males nih ikut organisasi gara-gara orangnya itu aja, yuk coba organisasi di luar. Dengar Footers. Nih kalau misalnya kita tuh ikut organisasi di luar, orang-orang yang di dalam kampus itu bakalan tahu kita. Tapi kalau misalnya kita di dalam, kadang-kadang kita tuh dibawa stuck aja. Oh teman-temannya itu aja. Kalau misalnya nggak ada ini aku nggak mau ikut, ini nggak mau ikut. Tapi nggak gitu. Permasalahan mahasiswa kayak gitu. Tapi gitu kan. Kadang misalnya nih ada organisasi nih. Nah temannya tuh kan nggak ikut, misalnya nggak ada temannya ikut, mereka tuh nggak mau ikut gitu. Gitu permasalahan di mahasiswa biasanya kayak gitu. Tapi gimana sih Dina melihat kayak gitu? Apa sih tipsnya biar nggak kayak gitu gitu? Kalau aku mau ngerubah mindsetnya dulu nih Kak, aku punya salah satu motivasi terbesar aku, itu adalah ketika ntar deh aku mulainya pas tanggal cantik aja, misalkan tanggal 12 bulan 12 2024, jadi 12 gitu. Tapi kadang-kadang tuh 1 Januari 2025 gitu, ntar deh aku mulainya pas 2025 aja, aku mau sekolah sekarang. Teman-teman, kita tuh sekarang udah berada di 3/4 2024 loh. Dan dalam hitungan beberapa hari di bawah 100 itu kita tuh udah berhadapan di 2025. Kalau kita menunggu di tanggal cantik ataupun tanggal 1 Januari 2025, kita baru aku baru mulai. Percaya deh itu cuma bertahan 1-2 minggu aja. Abis itu kalian bakalan udahlah aku males. Tapi ketika kita tuh mulai dari sekarang,
kita mulai produktif dari sekarang, kita mulai aktif dari sekarang, kita mulai mencoba bertumbuh dari sekarang. 2025 awal itu kita udah di tengah-tengah proses, dan bahkan kita udah mungkin udah di 3/10 proses lah gitu. Ketika di samping itu ada teman-teman kita yang benar-benar baru dari nol. Jadi kita udah mulai berproses ketika teman-teman kita tuh masih tidur, bisa dibilang. Jadi langsung mulai ya, jangan ditunda-tunda gitu kan. Nah, apa namanya? Dina ini tuh gimana sih caranya membangun, kan misalnya ada nih mahasiswa atau teman-teman Dinda yang mungkin yang masih leha-leha gitu, kurang produktivitasnya. Gimana cara Dinda mengajak mereka biar kayak Dinda gitu, ayo lihat saya gitu, jadi saya role model kalian misalnya kayak gitu. Gimana sih caranya? Kalau aku biasanya ngajakin mereka itu, aku share infonya ke mereka. Daftar ini. Terus mereka bilang, oh enggak, males. Daftar aja dulu, kan kita belum tentu diterima gitu. Terus abis mereka daftar nih, misalkan diterima nih, aku diterima tahu gitu, kan otomatis secara nggak langsung dia bakal ada komitmen buat dirinya sendiri. Oke, aku bakal datang. Tapi ketika mereka tuh benar-benar nggak tahu infonya, kita juga nggak mau bantu share, terus kita buat apa tahu info tersebut sendiri gitu. Nah, Dinda nih kan teman ya, teman tuh nggak bisa kita pisahin gitu kan. Ada nggak sih teman Dinda yang emang yang selalu Dinda sama dia gitu? Dina sorry Dinda kok Dinda. Kalau yang selalu sama aku, bisa dibilang yang selalu support aku, bantuin aku itu ada Kak, teman-teman prodiku sendiri. Mereka tuh supportive banget, bantuin aku bikin konten berkaitan sama mereka yang kadang-kadang bagusnya kayak gini. Dan itu nggak semua, mungkin teman-teman ntar bilangnya tapi prodiku nggak gini, tenang aja, nggak semua kok, aku juga cuma beberapa, tapi aku mengklasifikasinya teman-teman prodiku. Tapi teman-teman di lingkungan, teman-teman organisasi, teman-teman aku bertumbuh, kita bertumbuhnya bareng. Makanya aku sering bikin hashtag bertumbuh bareng Vina, kita harus sama-sama bertumbuh. Iya, tumbuh. Nah, itu selain organisasi gitu kan, ini Dina juga kan di konten kreator ya. Nah, konten-konten yang paling Dina senang itu kayak gimana? Konten-konten yang paling aku senang itu banyak peminatnya gitu, banyak viewersnya. Kalau yang banyak banget viewersnya itu yang pas ini sih Kak, yang dari perjuangan aku sebelum nari sampai aku tampil, dari aku yang deg-degan banget sampai aku harus bisa senyum. Nah itu yang menurut aku paling banyak viewersnya. Tapi yang paling aku suka itu adalah ketika aku nge-up di teman-teman, aku habis ikut acara ini loh gitu kan, ada yang replay nih Kak, caranya gimana gitu, caranya gini aku tulis di DM gitu. Atau mungkin misalkan kita beda provinsi nih, ntar kalau ada infonya share ya gitu. Oke, jadi kita sama-sama bertumbuh bareng, kita tetap sama-sama keren, sama-sama bersinar, sama-sama menyala lah gitu ya, nggak ada persaingan gitu, nggak ada ini, tapi tetap dalam gitu, sehat gitu, bersinar di ranahnya masing-masing. Nah, kalau tadi bahas menyinggung sedikit tentang ngedance ini ya, kayak menari gitu, kebetulan kan saya ini kan juga emang ranahnya di sana gitu, keren. Nah, tapi kadang ada beberapa orang yang nggak tahu ya, mungkin mereka tuh iri atau apa, mungkin saya nggak tahu, yang bilang kayak gini, ngapain sih nari gitu, padahal kan cuman anuin badan, cuman gel-gel gitu doang, semua orang juga bisa gitu. Dina pernah nggak sih ada di posisi itu? Aku sering banget loh Kak, malah kayak gitu. Caranya biar nggak down gitu kayak gimana sih? Karena itu mindset orang yang mikir kayak gitu tuh benci banget jujur. Karena mereka nggak tahu proses kita buat sampai di titik itu kayak gimana gitu. Jadinya kesel kalau ketemu orang sebagai itu, kesel itu banget. Kalau kita tanggapin terus ya Kak, itu nggak akan ada berhentinya, nggak ada ujungnya. Tapi kita juga harus mikir, mereka yang ngomongin kita di belakang itu nggak akan selamanya. Ntar juga mereka tuh bakal ada masanya di mana mereka mikir bakal fokus ke dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang haters kayak gitu ya, sebelah haters ya, aku nggak dengerin sih Kak. Mungkin kalau ketika dia bilang, kamu jangan gini, kamu maunya kamu aja gitu. Terus aku bilang, aku kemarin udah share loh, tapi kok aku diginiin gitu. Oh ada yang gini malah Kak, apaan sih bela negara gitu, itu juga nggak asik. Padahal PKBN ini itu udah dilantik sama Kemenpora sendiri gitu. Jadi aku bilang ke dia, oh nggak keren, ya udah nggak apa-apa, berarti kamu bukan targetnya. Kayaknya ya mereka kan nggak tahu prosesnya gitu kan, padahal nggak ngerti gitu. Makanya kesel banget tuh sama orang-orang yang selalu mandang sepele gitu usaha-usaha kita, padahal nggak gampang banget kan di posisi itu. Kakak kan juga sering nari, pasti kan tahu ya, belum latihannya yang berjam-jam Kak, belum sakit badannya gitu kan, belum dari kita yang misalnya kita harus tampil di 2 hari ke depan atau minggu depan, kita mulai gerak lagi dari sekarang. Itu kan ada proses sakit dulu ya teman-teman. Nggak segampang itu.
nggak Iya, segampang yang dipikirin gitu. setuju. Ini nih kalau bahas tentang produktivitas nih, bisa kan kayak gini. Misalkan Dina itu di 1 atau 2 hari Dina nggak ada kerjaan sama sekali nih, belum emang nggak ada lah gitu kerjaan sama sekali. Itu biasanya Dina tuh lakuin apa nih biar nggak baring-baring gitu? Kalau aku biasanya aku Nangis mulai atau nulis sih kak. nulis Nulis apa nih sekarang? aku nulis di Word gitu, kayak nulis artikel-artikel yang kayak aku ngasah pandangan aku. Tapi aku juga sering tahu kak berada di posisi kayaknya aku dulu deh aku terlalu sesek gitu. Aku stop dulu sehari 2 hari, aku nenangin diriku dulu. Misalkan aku jalan-jalan atau aku main sama teman-temanku, itu kan aku nge-refresh lagi, sehingga aku start over, mulai lagi semuanya dari awal gitu. Jadi kalau aku capek bukannya nyerah terus berkepanjangan, tapi enggak, oke aku nyerah, aku stop dulu, santai dulu 1-2 hari, aku mulai lagi semuanya. Dan nggak jarang aku juga nemuin kegagalan itu Iya, loh. tentunya. Kalau kita mau sukses pasti banyak banget kegagalan-kegagalan yang kita lewatin itu. Nah, kegagalan apa sih yang Dina pernah lewatin gitu? Kegagalan aku bisa dibilang banyak banget ya kak. Bisa lo di-spill di sini. Waduh. Nggak apa-apa, biar jadi Iya. motivasi aja. Kegagalan aku itu adalah saat aku belum mengenal diriku. Jadi kan pasti kalau ada tahap wawancara misalkan atau tahap interview, pasti kan kenalin dulu diri kamu siapa gitu. Kadang-kadang tuh kita sering bilang ya, kalau kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa gitu. Ketika kita mikir kelebihanku gini, terus jangan ntar aku dinilai sombong. Enggak gitu teman-teman, tapi itu adalah the way you know yourself gitu. Jadi jangan mikirnya aku gini-gini mulu, aku juga enggak gini-gini. Tapi ketika aku mulai kenal diriku, aku mulai tahu, oh ini bukan passionku. Jadi enggak harus semua event aku ikut tuh, enggak. Ada event-event yang jadi titik fokus utama aku, goals aku, itu yang aku ikutin. Kegagalan biasanya tahap wawancara. Iya, itu sering banget terjadi di wawancara. Iya, aku enggak sekali 2 kali kak, aku lebih dari 3 kali lah. Banyak banget kegagalan. Bahkan kadang-kadang tuh udah sampai di titik terakhir, satu lagi final, satu lagi aku diumumin lulus, aku gagal. Itu aku sering. Nah, wawancara tuh emang susah banget itu kan di sana. Kadang kita benar belum bisa ngenalin diri sendiri gitu. Nah, Dina itu sebelum mengenal diri sendiri itu gimana sih caranya biar bisa mengenal diri sendiri? Kalau aku waktu itu ini kak, aku ngenalinnya udah pakai kertas aku, plan aku. Aku porsinya 1 jam dalam 24 jam itu sehari itu, aku sisain 1 jam, itu aku benar-benar mau fokus sama diriku. Aku kenalin apa sih hal yang paling aku suka, hal yang sedang-sedang sama hal yang paling aku gak suka. Kenapa aku gak suka, kenapa aku suka. Dari situ aku mulai tahu, aku sukanya, misalkan aku sukanya public speaking. Oke, berarti aku tuh sukanya gini loh. Oh, berarti hal yang relate sama kegiatanku tuh kali ini. Hal yang paling aku gak suka, misalkan apa ya, shopping misalkan, shopping. Kan pasti aku gak suka shopping. Berarti aku misalnya boros, gini. Oke, berarti ketika aku di satu lingkungan, aku harus benar-benar ingat, jangan boros gitu. Biasanya kalau misalnya Dina ini kan udah tadi punya jangan boros. Ketika Dina kelabakan nih misalnya ternyata udah ngelanggar perjanjian sama diri sendiri, apa nih yang bikin Dina tuh sadar, oh saya ngelanggar perjanjian sama diri sendiri nih gitu. Aku buat ini sih kak, aku di HP ku itu ada buat money detect. Jadi aku bisa ngelis tiap hari berapa pendapatan yang aku dapat, berapa pengeluaran yang aku dapat. Jadi kadang-kadang tuh aku sering banget tertampar sendiri ya. Apalagi kan kayak film yang Kaluna itu, Kaluna bisa nabung sebanyak itu gitu. Dina ini anak keberapa? Aku anak terakhir. Oh, pas banget ya, jelas banget sama film itu. Aku kayak di situ aku mikir, wih Kaluna aja bisa nabung banyak ya, kok aku nggak bisa sih? Betul. Ketika aku lihat pengeluaranku dalam misalkan sebulan itu, at least seminggu itu, misalkan pendapatanku anggapnya 100, misalnya 100, terus pengeluaranku udah 200, otomatis kan aku dapat 100 dari mana gitu. Ya ampun, aku boros banget ya 1 minggu ini gitu. Berarti aku gak boleh gini-gini lagi ya gitu. Misalkan aku habis dapat uang bulanan yang dari orang tuaku atau dari kakakku atau dari keluargaku lah bisa dibilang. Setelah aku aku bagi dulu. Misalkan aku bisa cuma dapat 500 nih misalkan. Oke, berarti 300-nya buat jajan, 200-nya itu maintenance kan. Misalkan 100-nya mau aku tabungin, 100-nya itu untuk hal yang urgent banget. Berarti kalau 300, sehari aku jajan 10.000. Oke, 10.000, gak boleh lebih. Ya, terstruktur banget ya gitu. Iya, misalkan 500, tapi kalau lebih dari itu boleh disesuaikan masing-masing. Jadi baru semester 3 ini udah
bisa menghasilkan uang sendiri jadinya. Bisa Bisa sumber dibilang. penghasilannya itu dari mana tuh kalau betul? Kadang-kadang dari lomba sih kak. Di lomba. Ya, dari lomba itu aku sering dapat penghasilan yang itu aku tabung di situ. Jadi ketika aku punya pengeluaran yang lebih dari pendapatan, aku mikir ya ampun, aku udah se-effort ini kemarin aku cuma habisin buat ini gitu. Jadi ketika aku malas ikut lomba, aku mikir dulu bakalan ada di depan itu, aku bakalan menghadapi hal-hal yang aku nggak tahu apa dan itu membutuhkan dana misalkan. Kalau aku nggak mau kerja keras dari sekarang, aku dapat uangnya dari mana gitu. Masa ketika aku butuh, aku langsung ya Allah aku minta uang, berkah, gak mungkin banget. Itu sih. Nah itu biasanya juga orang mahasiswa sekarang itu malas gitu ikut lomba-lomba karena mungkin persyaratannya mungkin ya yang jadi masalahnya, dan juga mungkin biayanya juga Ya, gitu. sumber infonya kadang-kadang kak. Dina ini pernah nggak sih ikut lomba yang emang bukan fashionnya Dina maksudnya? Ikut lomba bukan misalnya aku, kayaknya belum deh. Belum pernah ya? Belum Kenapa pernah. nggak mau nyoba gitu biar dapat hal baru? Karena aku kenalin dulu kak sebelumnya. Misalkan kayak bisnis plan, itu pertama kali aku sih ikut bisnis plan. Dan aku kaget karena aku langsung juara 1. Wow. Karena dibalik itu, aku kan angkatan pertama dan aku gak banyak angkat tingkat di prodiku. Di situ ya pastilah kak, kita tuh gak akan menang. Di situ prodi lain, di situ siapa sih yang gak langsung mengecil ketika kita tahu lawan kita tuh semester 5, semester 7 unram, terus tuan rumah. Pasti kan aku semester 1 di saat itu, pasti aku udah nyerah banget saat itu. Terus juga belum lingkungan aku yang mikir juara 1 pasti unram atau kan tuan rumah, juara 2 sebaliknya. Ya mungkin at least kamu juara 3 lah, tuh udah bersyukur banget. Di situ aku benar-benar mau buktiin gak bisa semua orang disamain. Walaupun mereka ngangkat contohnya pas kita lomba ini, kita nggak bisa kayak gitu. Mereka aku gitu. Aku kerja keras sama teman-temanku benar-benar bantu aku, dan di saat itu mereka sih yang biasanya awalnya sampai sekarang. Jadinya intinya itu ya udah jangan pikirin perkataan orang ya, kayak fokus sama diri sendiri aja sih gitu. Ketika kita menang, mereka bakalan datang loh ke kita, bakalan siapa sih nggak ngucapin congrats? Semua orang bakal ngucapin bahkan congrats. orang yang nggak suka sekalipun pasti bakal ngucapin congrats. Walaupun banyak orang yang iri, misalkan kamu ini mulu sih gitu, terus kan gara-gara kamu. Misalkan aku juara 2 nih, ya juara 2 doang bangga ya. Hey, kalian kira saingannya cuma 2 kampus doang makanya aku juara 2? No teman-teman, di balik semua itu ada aku yang proses, ada keringat yang harus dibayar gitu. Apalagi kan itu IPDN ya, siapa sih yang nggak tahu IPDN dengan nama yang, dan juga orang-orang terkenal pintar. Belum juga ada yang teman-teman dari se-NTB, kan itu IPDN kan ini se-NTB, terbuka se-NTB, dan orang-orangnya itu yang udah terlatih semua. Satu aku masih semester 2, gimana aku nggak makin, ya ampun aku nggak mau jadi beban di kelompokku, aku nggak mau jadi beban doang di kelompokku, aku harus berimpact juga. Dan untungnya kakak-kakakku yang di kelompokku itu benar-benar mensupport aku, ngebawa aku sampai aku jadi perwakilan kampus buat dapetin trofi juara 2. Keren banget. Baru semester 3 lah tapi udah banyak banget prestasinya, banyak banget juga organisasinya, relasinya itu banyak banget, benar-benar mencerminkan produktivitas yang hakiki nih ya seorang Dina ini gitu, produktivitas banget, bahkan dari TK ya udah mulai produktif, kita bisa lah kayak begitu. Nah ada nggak sih pesan terakhir nih yang disampaikan kepada voters di rumah terkait dengan produktivitas itu dan gimana menjalani hidup dengan tujuan? Kalau menurut aku buat teman-teman semua, ketika kalian mulai mencoba, itu pasti bakalan banyak banget orang yang gak suka sama kalian. Kalian bikin konten pun banyak orang yang menghujat konten pertama kalian. Tapi percaya, orang-orang yang hebat sekarang itu pasti berawal dari proses yang sama. Ketika kalian ngadepin kesulitan, capek, lelah, hadapin dulu aja, lewatin. Tahan dulu deh kalau nggak itu. Kalian stop dulu sehari 2 hari, jangan terlalu diforsir juga nanti sakit. Setelah itu, kalian mulai lagi semuanya dari awal. Ketata lagi semuanya, gak usah peduliin mereka. Bahkan ketika kalian gagal, evaluasi dulu apa yang buat kalian gagal. Sehingga kalau kalian ikut lagi, itu hal yang bisa kalian bawa. Aku kan gagal gara-gara ini, jadi next time aku gak boleh gagal lagi dengan kesalahan yang sama. Jangan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Menjalani hidup dengan tujuan itu gimana sih, Din? Menjalani hidup dengan tujuan aku hidup kan untuk membahagiakan orang tua ya kak. Kakak-kakakku bisa dibilang lebih hebat lah, mereka kuliah di luar negeri, mereka lulusan terbaik, mereka
hal-hal yang orang tua aku udah banggain sejak dulu ketika aku kecil. Apalagi kan jarakku dengan kakak-kakakku tuh yang ke yang pertama beda 14 tahun, ke yang terakhir beda 7 tahun, ke yang kedua itu bisa dibilang beda 9 tahun. Ketika mereka udah dibanggain orang tua, aku belum misalkan. Tapi di situ aku nggak ngedown. Aku harus tahu kakak-kakakku dibanggain dengan hal ini. Aku harus berbeda. Masa kalau aku sama, itu nanti cuma jadi bahan omongan tetangga. Apalagi kan tetangga kita bisa dibilang kebanyakan julid ya kak. Nah, aku gak mau kenal dengan orang yang itu. Aku jauh-jauh, aku belajar, jauh-jauh aku ngerantau. Masa aku balik-balik dengan hal yang kosong? Itu bukan aku. Setidaknya ketika aku pulang, orang tuh udah tahu aku siapa. Jadi orang tua aku tuh gak dipandang sebelah mata kayak dulu misalkan. Gitu. Oh, jadi dulu sempat sih kak, sempat. Pasti kayak, apa sih anaknya disuruh ke sini, anaknya disuruh sini. Bagi anaknya disuruh merantau ya, misalkan aku sekolah di Jawa dulu, nanti kamu mesti disuruh merantau, gak sayang anak. Buktinya aku yang sekarang terhadap aku yang dulu. Bisa lihat kan perubahannya sekarang Dina tuh produktivitas apa, berkembang apa gitu. Jadi yang intinya tuh kita harus fokus aja gitu sama diri sendiri, nggak usah mikirin orang lain gitu kan. Aku juga berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Anak pertama. Wah, pertama nih teman-teman. Anak pertama ini berat banget bahu ini. Tapi aku bertumbuh sampai sekarang tuh gara-gara kakakku, tau kak. Kakakku tuh benar-benar nggak kayak kamu nggak boleh lebih dari aku, nggak. Kita bertemu bareng, kamu di sana terserah kamu mau apa, asalkan hasil dalam kebaikan aku dukung. Dibebasin tapi dalam hal yang positif ya. Nah, ada nggak sih proyek-proyek yang menarik yang lagi Dinda kerjain ini sekarang ini? Sekarang ya banget, ini aku lagi ikut pelatihan sama Dinas Pariwisata kak. Terkait tata kelola bis dan juga pariwisata di Kota Mataram. Itu kerja sama siapa? Itu punyanya Dinas Pariwisata dan aku salah satu peserta pelatihannya. Itu Dina masuk sana itu ini harus registrasi tahapan aku cuma ngisi link doang, ngisi link dan berkas-berkas doang. Ternyata aku dihubungi misinformasi ya. Iya, itu harus tergantung kita gimana scroll hal-hal yang itu. Apalagi kan kita sehari itu bisa tahan banget ya, apa 4 jam untuk scroll doang. Tapi di situ aku dapat info ternyata misalkan dinasnya semua ada ini, ya kadang-kadang aku nggak diterima, tapi ya udahlah aku coba aja dulu. Ternyata aku diterima. Itu saat ini sekarang banget aku lagi ikut pelatihan. Yang penting nyoba gitu, tenang. Masalah berhasil atau enggaknya itu urusan belakang, yang penting ada kemauan dulu nggak sih? Setuju banget. Betul, harus ada kemauan dong. Kalau nggak ada kemauan gimana mau jalan? Tos dulu dong. Yes. Nah, bagaimana sih pendengar voters di rumah bisa mengikuti perjalanan Dina? Buat teman-teman voters di rumah, yuk kita mutualan Instagram. Nah kadang kalau misalkan mau tahu gimana sih aku kesehariannya ataupun apa sih yang aku lakuin sekarang ini, boleh banget misalkan lihat di Instagramku, namanya @dina_octavina. Jangan lupa dicatat. Nah di situ aku sering berbagi gimana sih pengalamanku. Bagaimana aku baru lulus dari Gontor setahun ya kak, bisa dibilang tahun lalu kan aku ngabdi. Jadi dalam setahun ini berubah dari aku yang dulu nggak tahu apa-apa jadi aku yang dunia tuh ada di tanganku, tergantung aku membawanya kemana. Tuh. Jadi voters di rumah yang mau tahu lebih dalam lagi, lebih lanjut tentang Dina Octavina, bisa langsung lihat di Instagram. Ada TikToknya juga ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi fokus di Instagram doang. Fokus di Instagram. Jangan lupa ya. Ada tapi nggak terlalu fokus. Jadi di Instagram aja gitu ya. Wah, makasih banget nih Dina, banyak banget kan informasi-informasi menarik, inspiratif yang bisa menginspirasi kita semua, terutama voters yang ada di rumah gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanage waktu antara kuliah dan juga karir gitu ya, pekerjaan itu penting banget gitu kan. Yang penting kita bisa ngatur waktu aja sih ya, bagaimana saatnya kita di organisasi, bagaimana saatnya kita di dunia perkuliahan. Terima kasih ya Dina udah mampir nih di kita.